Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai prinsip dasar psikologi behavioris. Teori behavioristik merupakan teori belajar yang sangat menekankan perilaku atau tingkah laku yang dapat diamati. Teori-teori dalam rumpun ini bersifat molekular karena memandang kehidupan individu terdiri atas unsur-unsur seperti halnya molekul-molekul. Prinsip dasar behaviorisme adalah yang pertama, perilaku nyata dan terukur, memiliki makna tersendiri, bukan sebagai perwujudan dari jiwa atau mental yang abstrak. Yang kedua adalah aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik adalah pseudo problem untuk sains yang harus dihindari. Yang ketiga adalah penganjur utama adalah words on overt observable behavior adalah satu-satunya subjek yang sah dari ilmu psikologi yang benar. Dalam perkembangannya, pandangan words on yang ekstrim ini dikembangkan lagi oleh para behavioris dengan memperluas ruang lingkup studi behaviorisme, dan akhirnya pandangan behaviorisme juga menjadi tidak se-ekstrim words on dengan mengikutsertakan faktor-faktor internal juga. Meskipun fokus pada overt behavior tetap terjadi. Yang kelima, aliran behaviorisme juga menyumbangkan metodenya yang terkontrol dan bersifat positivistik dalam perkembangan ilmu psikologi. Banyak ahli membagi behaviorisme ke dalam dua periode, yaitu behaviorisme awal dan yang lebih belakangan. Selanjutnya adalah teori conditioning dan operant conditioning. Classical conditioning atau yang lebih sering disebut pengkondisian klasik dikemukakan oleh seorang psikolog Rusia bernama Ivan Pavlov. Pengkondisian klasik adalah tipe pembelajaran di mana suatu organisme belajar untuk mengaitkan atau mengasosiasikan stimuli. Dalam hal ini, stimuli netral diasosiasikan dengan stimulus yang bermakna dan menimbulkan kapasitas untuk mengeluarkan respon yang sama. Terdapat dua tipe stimuli dan dua tipe respon, yaitu unconditional stimulus dan unconditional respon. Conditional stimulus dan conditional response. Classical conditioning merupakan kemampuan merespons stimulus baru berdasarkan pengalaman yang diperoleh secara berulang-ulang. Dalam classical conditioning terdapat prinsip continuity yang sangat berperan penting yang berbunyi kapanpun terdapat dua alat indera terjadi secara bersama-sama dan berulang kali, maka keduanya saling berkaitan. Akhirnya bila hanya satu dari stimulus terjadi, maka yang lainnya ikut merespons sebagai perwujudan terjadilah suatu jawaban yang otomatis. Misalnya ketika mata kita terkena debu atau kotoran lainnya yang berasal dari udara, secara refleks kita akan langsung menutup mata. Contoh lainnya, ketika tangan kita terkena api atau dekat dengan api, secara serentak pasti tangan kita akan langsung menghindar dari api tersebut. Selanjutnya adalah operant conditioning atau pengkondisian operant. Adalah sebentuk pembelajaran di mana konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas perilaku ini akan diulangi. Percobaan yang dilakukan oleh Skinner dilakukan pada seekor tikus yang dimasukkan dalam box yang disebut Skinner box. Pada awalnya penelitian mengenai operant conditioning dilakukan oleh Thorndike. Namun penelitian yang dilakukan oleh Skinner lebih sederhana dan lebih dapat diterima secara luas. Maksud dari pengkondisionan ini yaitu proses pembelajaran di mana seorang secara sadar terlibat dan aktif bertindak pada lingkungannya dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Operant conditioning adalah belajar dalam hal perilaku otomatis diperkuat atau diperlemah oleh konsekuensi atau tujuan. Prinsip classical conditioning tidak begitu saja dapat digunakan, melainkan terdapat beberapa petunjuk untuk menggunakannya. Yang pertama adalah mengkaitkan kejadian yang positif dan menyangka dalam tugas belajar. Misalnya agar proses pembelajaran dalam kelas tidak membosankan. Sesekali seorang guru mengadakan sejenis permainan kelompok untuk merelaksasikan sejenak pikiran siswa. Yang kedua adalah memberikan bantuan kepada siswa secara sukarela kepada siswa untuk menghadapi situasi yang penuh kecemasan. Yang ketiga adalah membantu siswa mengenal perbedaan dan kesamaan antara situasi yang dapat mereka diskriminasikan dan disimpulkan secara tepat. Dan pada dasarnya pengukuhan itu kompleks secara
sederhana. Pengukuhan dibedakan menjadi pengukuhan positif yang sifatnya ditambahkan atau diperoleh dengan pengukuhan negatif yang sifatnya dikurangi, ditolak atau dijauhi. Anatar kedua, pengukuhan ini sulit dipahami karena keduanya melibatkan stimulus yang berlawanan dan tidak menyenangkan. Perlu kita cermati bahwa pengukuhan negatif juga dapat meningkatkan kemungkinan munculnya perilaku, sementara itu hukuman menurunkan kemungkinan munculnya respon. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar, NIM 1930202272. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi berikutnya, yaitu teori koneksionisme. Teori koneksionisme adalah salah satu teori belajar yang berasal dari aliran behaviorisme. Behaviorisme sendiri adalah salah satu aliran dalam psikologi yang pada dasarnya menaruh perhatian pada berbagai aspek perilaku manusia yang dapat diamati dan diukur. Dalam mendefinisikan perilaku, teori-teori belajar kaum behaviorisme menekankan perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari koneksi atau asosiasi stimulus respon yang dibuat oleh pelajar. Dengan kata lain, perilaku diarahkan oleh stimuli. Seorang individu memilih satu stimuli daripada stimuli yang lain dikarenakan adanya pelaziman atau conditioning dan dorongan psikologis yang ada pada saat terjadi tindakan. Dari gambaran umum tentang pandangan kaum behaviorisme tentang perilaku tersebut, teori-teori belajar yang beraliran behaviorisme seringkali disebut juga dengan teori-teori koneksionis atau behavioris. Yang telah kita bahas sebelumnya diantaranya adalah teori operant conditioning atau teori operant conditioning V.F. Skinner, teori classical conditioning, dan lain sebagainya. Sementara itu, koneksionisme atau koneksionisme dimaknai sebagai seperangkat pendekatan dalam bidang kecerdasan buatan, psikologi kognitif, ilmu kognitif, dan filosofi pikiran yang menggambarkan fenomena perilaku mental sebagai proses yang muncul dari jaringan unit sederhana yang saling berhubungan. Koneksionisme didasarkan pada prinsip-prinsip asosiasionisme yang sebagian besar mengklaim bahwa unsur atau gagasan yang saling terkait satu sama lain melalui pengalaman dan gagasan yang kompleks dapat dijelaskan melalui serangkaian peraturan sederhana. Koneksionisme kemudian memperluas asumsi ini dan mengenalkan gagasan seperti representasi, terdistribusi, dan pembelajaran yang diawasi serta tidak boleh disalahartikan dengan asosiasioni atau asosiasionisme. Koneksionisme mempresentasikan teori belajar psikologi pertama yang sangat komprehensif. Koneksionisme sejatinya dikenalkan oleh beberapa tokoh psikologi seperti Herbert Spencer, William James, dan Edward L. Turdick. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Datul Zuhria. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pembacaan materi dari kelompok kami selanjutnya, yaitu implikasi teori pembelajaran behavioris dalam proses pembelajaran. Teori behavioris ini merupakan salah satu kajian psikologi eksperimental yang kemudian diadopsi oleh dunia pendidikan. Implikasi teori ini dalam pembelajaran berangkat dari asumsi bahwa belajar merupakan perubahan perilaku sebagai akibat interaksi antara stimulus dengan respon. Maka pembelajaran kemudian dipandang sebagai sebuah aktivitas alih pengetahuan oleh guru kepada siswa. Dalam perspektif semacam ini terlihat bahwa peran guru dipandang sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Kedudukan siswa dalam konteks
penyelenggaraan behavioris ini menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Dan oleh karena itu perilaku perlu diberi tahu oleh guru. Dengan demikian perubahan perilaku siswa mesti bersesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh gurunya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi